Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan beberapa ibadah pagi hari ini. Pertama kita sudah melaksanakan bersama sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan penyampaian kultum. Semoga kultum ini bermanfaat dan saya sudah kepingin segera omong. Dan waktunya sangat jumpen sekali. Waktunya nanti kita suruhnya itu sampai jam berapa Mas Rian? 5.45 ya? Wah pendek sekali waktunya. Masih ada waktu 50 menit ke depan untuk kita berbincang-bincang bersama tentang tema yang sudah di-share oleh Pak Rian. Dan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kemarin, pertemuan bulan lalu. Jadi bulan lalu kita sudah membicarakan mempersiapkan generasi yang baik. Lalu sekarang kita bicarakan tentang tadabbur Al-Quran. Sangat penting, materi-materi yang sangat penting. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah apa yang kita lakukan pagi hari ini dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai nggih. Waktunya sangat pendek sekali. Langsung untuk yang membawa Al-Quran ini saya tuh tidak bawa fotokopian karena fotokopinya rusak maksudnya. Jadi di tempatnya fotokopi Amin itu fotokopinya rusak. Kemarin aku udah coba tapi rusak, tidak bisa. Akhirnya ya wah besok piye, besok Sabtu pagi piye, sudah tanpa fotokopian. Sebenarnya fotokopian sudah ada di situ, masternya ada di toko itu. Saya datang tinggal, Mas fotokopi 50, Mas fotokopi 25, Mas. Tapi kemarin rusak fotokopiannya. Ya sudah, sekarang kita lost tang, enggak pegang apa-apa. Untuk yang ngasih Quran, mari sekarang kita bercengkrama bersama sampai sekitar 50 menit ke depan. Kita buka ayat yang pertama. Itu suratnya surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat yang ke-47. Ayatnya ayat lali aku. 24 kayaknya sih. Sebentar tak ceknya dulu. Surat Muhammad itu surat ke-47, ayatnya tidak keluar, ayat yang ke-24. Oke, saya ceknya dulu sebentar. Al-Ahqaf Muhammad ayatnya betul okay. Ayat yang ke-24 untuk Quran Mushaf ini itu ada di halaman 509. Surat Muhammad surat ke-47 halaman 509 ayat 24 bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Terjemahannya ya, ayatnya pendek. Terjemahannya kira-kira kan di sini tanpa terjemahan. Apakah kamu sekalian tidak mencermati Al-Qur'an? Atau gini, apakah kamu sekalian tidak menghayati Al-Qur'an? Atau begini, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian terkunci? Kurang lebih terjemahnya seperti itulah. Jadi apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mencermati, tidak menghayati Al-Qur'an? Apakah hati kalian telah terkunci? Ini ayat yang sangat menantang kita, sangat menantang umat Islam untuk mentadabburi Al-Qur'an. Tadabbur itu tadi itu menghayati, mencermati, memperhatikan, gatekke, menelaah, eksplorasi, menanyakan, curiga dan semacamnya dan seterusnya itu. Jadi kalau ada orang yang mau tadabbur Quran, itu saya semakin yakin imannya semakin kuat dan semakin sulit untuk digoyahkan oleh apapun sulit digoyahkan apabila keimanannya itu dibantu dengan tadabbur Quran. Bulan kemarin kita sudah memulai ya contoh-contoh sedikit tentang tadabbur Quran. Kemarin sudah bangsane bulan lalu tentang apa Mas Rian, tentang masaidah, tentang madu, tentang hari ini kita akan lebih mendalami itu. Nah terus bulan kemarin saya sudah membacakan juga surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Untuk itu sekarang Bapak dan Ibu yang kebetulan membawa Al-Quran, saya mohon untuk membuka ayat itu. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Surat Al-Mujadalah itu surat yang ke-58. Ayatnya ayat 11. Tadi diawali dengan surat Muhammad ayat 24 tadi sudah di awal tadi. Sekarang saya bacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya ulangi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang saya ulangi sampai 2 kali tadi itu terjemahnya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, beriman di sini, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dulu, bapak-bapak, beriman dulu, percaya sama Al-Quran ini. Setelah itu dia berupaya keras, berusaha untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan yang diimani tadi itu. Jadi pertama kali baca Qur'annya, nah tidak paham, tambahin baca terjemahannya. Setelah paham, iman dulu gitu loh. Beriman dulu, percaya dulu. Oke lah, pokoknya aku modalnya beriman dulu. Tapi setelah beriman itu
seharusnya diikuti dengan aktivitas menanyakan hal yang kita imani itu. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti akan menjadi orang yang berilmu gitu. Nah, di antara beriman dan berilmu itu surat Muhammad ayat 24 tadi itu. Apakah kalian semua tidak menghayati Al-Quran? Apakah hati kalian telah terkunci? Jadi kalau ada orang ya yang suka dengan mentadaburi Al-Quran dan pinter, berusaha pinter, betul-betul menguak betul, bisa tanya Google, bisa masuk laboratorium, bisa tanya orang yang ahli tentang hal itu di LL, di SB, di STETC, maka saya yakin, analisis saya, maka orang yang suka tadabbur Quran itu nanti akan semakin kuat imannya, semakin mantap, semakin kuat imannya, semakin takwa kepada Allah, dan tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun dengan Al-Quran itu. Yakin banget bahwa Quran itu benar. Oke ya. Tadi saya sambil duduk di sini menunggu. Saya datang tadi pertama kali di sini. Datang pertama kali pas adzan. Saya masuk belum ada orang. Baru Mas sing imami adzan. Sing tadi sing imam tadi sing adzan. Terus saya nulis ini cepet tadi di sini. Nulis ini tadi. Kemarin kita sudah bicarakan babi. Kita sudah bicarakan bangkai kemarin. Terus sekarang tak tambah ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngasal Quran membuka surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30. Ini saya tulis lembah yang paling rendah di sini. Nomor 3, lembah yang paling rendah. Sekarang kita lihat surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30. Ayatnya ayat yang ketiga nih, tidak keliru. Fi adnal ardi gitu. Sebentar, saya bukakan dulu sebentar. Surat Ar-Rum itu surat ke-30. Nah, itu ada di halaman ada di halaman 404. Ayat 2. Ayat 3, sorry. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, Alif Lam Mim. Ayat 2, Ghulibatir Rum. Ayat 3, Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ada yang membuka Quran sekarang? Ada nggih? Engkau Bapak buka Quran tuh Pak? Coba ini kok. Yang pojok itu. Jangan buka Quran tuh Mas. Boten. Sekarang buka. Maksudnya takon maca terjemahannya. Oh, berarti jangan tadi tidak buka Quran. Nggih monggo Bapak, nggih. Surat Ar-Rum ayat 1 2 3 Pak, monggo. Nggih. Nggih. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Nggih. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Nggih. Itu gini Bapak-bapak. Jadi saya tidak setuju dengan terjemahan di negeri yang terdekat. Kalau kita belajar bahasa Arabnya, Mas yang imam tadi kan bisa bahasa Arab. Fi adnal ardi, itu gini Mas Rian terjemahannya. Fi adnal ardi itu di lembah yang terbawah di bumi ini. Jadi ada di Persia sana, itu ada sini tanah, sini lautan, lautannya setinggi ini, terus di darat itu ada yang lembah yang turun, Mas Rian, turun gini. Jadi lembahnya itu di bawah laut. Nah, orang-orang Romawi akhirnya mengalahkan orang-orang Persia fi adnal ardi, di lembah yang paling bawah. Nanti lihat Harun Yahya, film. Lihat Harun Yahya. Dan ini terjadi, peristiwa itu terjadi sebelum terjadi, ayatnya turun sebelum terjadi perang.
Gitu. Nanti silakan cek ya. Jadi ada perang antara Romawi dan Persia. Pertama kali yang dikalahkan Romawinya dulu. Tapi Rasul lalu ngendika, dan belum terjadi. Nanti Romawi akan kalah. Dan setelah kekalahannya itu, Romawi akan memukul orang-orang Persia gitu. Dan saat itu, ayat yang keempat, coba ayat yang keempat Pak terjemahkan. Fi bid isinin lillahi amrun, monggo. Dalam beberapa tahun Nggih. bagi Allah urusan sebelum dan setelah mereka perang. Nggih, terus. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Oke. Mengapa kok gembira? Karena orang-orang Persia yang dikalahkan itu majusi, penyembah api. Lalu orang-orang Romawi itu pengikutnya Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Romawi itu pengikutnya Isa, Nasrani agamanya. Dan orang-orang Islam saat itu, orang-orang Arab saat itu lebih menyukai kalau yang menang itu Romawi. Tapi ternyata Rasul ngendika bahwa yang akan menang itu Persia dulu. Jadi Romawi kalah, ning tenang wae. Bar kuwi Romawi akan balik memukul orang-orang Persia. Dan itu terjadi, Rasul berbicara seperti itu sekitar 7 tahun sebelum terjadinya perang. Gitu loh. Nanti silahkan cek dalam ilmu sejarah. Nah, setelah Rasul itu turun ayatnya ini, itu baru 7 tahun berikutnya terjadi perang betul, dan Romawi kalah betul. Dan setelah itu ternyata Romawi balik memukul orang-orang Persia itu. Nah, terbukti ini gitu loh. Jadi satu semakin yakin bahwa Muhammad itu nabi. Saya tahu kisah ini udah lama sih. Saya tahu kisah tentang ayat ini, tentang surat Ar-Rum ini sudah agak lama. Sudah ya 10 tahun lebih lah tahu kisahnya ini. Karena saya pernah nonton Harun Yahya. Harun Yahya itu ya bukan nama sebenarnya, tapi ada orang yang menamakan dirinya Harun Yahya, dan film-filmnya banyak sekali. Bapak Ibu bisa download. Mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang tidak berbayar. Saya tidak begitu tahu. Atau beli buku-bukunya, atau beli film-filmnya. Dulu pas bongsone ada kompak disk itu dulu banyak sekali dijual film-filmnya Harun Yahya. Salah satunya adalah ini, kemenangan orang-orang Romawi atas orang-orang Persia fi adnal ardi. Di situ diterjemahkan di negeri yang terdekat. Sebenarnya secara ilmu bahasa fi adnal ardi itu di bumi yang paling rendah. Setelah dicek betul-betul orang Romawi itu mengalahkan orang Persia betul-betul di lembah yang paling bawah dari bumi ini. Jadi gerong niku ngertos gerong toh. Nggih, gerong niku ngeten iki. Ngertos Mas gerong? Napa? Bawah tanah. Nggih, bawah tanah ning jane ya ora bawah tanah. Jane nggih betul maksudnya bawah tanah. Dados niki laut, mriki niki laut, yo ten mriko ten adoh mriko niku enten lemah sing gerong ngeten iki. Gerongnya sampai berkilo-kilometer ke bawahnya. Perangnya di situ itu. Itu kalau di film Harun Yahya itu sangat dijelaskan. Nah, jadi dari seperti itu saya semakin yakin bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa sekali. Buka lagi nggih sekarang nggih. Tadabbur Quran seperti ini. Sekarang kita buka sama-sama surat Yunus. Surat yang ke-10. Ayatnya ayat yang ke-90. Surat yang ke-10 ayatnya ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngantos 92 nggih, ngantos 92. Mangke kula nyuwun tulung Pak lali jenenge. Pak Rio untuk bacakan terjemahnya. Ayat 90, 91, 92. Surat yang ke-10, surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaq
qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yauma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Monggo Pak Rio pelan-pelan dihayati. Monggo Pak Rio. 90. Nggih, 90. Dan kami selamatkan Bani Israil melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dan berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Oke, stop rem nggih Pak Rio nggih. Sakniki Pak Rio kan tasih kelingan sing nembe kemon dipun was kelingan tok baru aja dibaca tok. Peragaannya gini. Jadi Nabi Musa ini. Nabi Musa bersama para pengikutnya, ya Allah, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kula nyuwun ampun nggih membelakangi lensa nggih, sekedap. Terus sudah sampai di penghujung lalu ada laut. Lautnya itu kalau Bapak dan Ibu mencermati peta, kalau Bapak Ibu hafal peta, saya hafal peta kebetulan. Itu nanti di sini ada Jazirah Arab, ada Laut Merah di sini, ada Teluk Persia, itu yang paling utara, Paling utara itu nanti pentok-pentoknya Laut Merah. Dulunya, attention please, waktunya habis tidak apa-apa. Dulunya Mesir dan Jazirah Arab itu gabung. Dulunya. Terus disobek, dikeruk oleh Ferdinand de Lesseps. Untuk apa? Supaya dari Eropa kalau mau ke Asia tidak perlu ngubengi Afrika. Tidak harus gini. Dulu Vasco da Gama sebelum Ferdinand de Lesseps nyuwek terusan Suez itu masih ngubengi Afrika. Magellan 1511 sampai di Malaysia itu juga masih ngubengi Afrika. Jadi ribuan kilo betul. Nah, setelah ini disuwek oleh Ferdinand de Lesseps, dari Eropa bisa masuk Selat Gibraltar, bukan Selat Gibraltar di sini. Aku lupa di sini ya. Terus masuk lewat Venesia, lewat Italia, lewat Yunani. Nah, nanti sampai terusan Suez ini. Masuk terusan Suez, lalu masuk Laut Merah. Sekarang bisa seperti itu. Jadi ngirit bisa ribuan kilo. Nah, dulu Nabi Musa itu kena ketanggok air laut. Jadi sudah lari gini bersama pengikutnya, ketanggok air laut. Lalu bingung Nabi Musa, ya Allah bagaimana ini? Itu Fir'aun mengejar-ngejar kami, akan mendolimi kami, akan mendas kami. Ya Allah bagaimana ini? Lalu Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Dipukulkan tongkatnya. Pluk. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya diterjemahkan sampaikan dalam Al-Quran. Jadi kering. Lautnya jadi kering. Wallahu a'lamu bishawab, ya, mukjizatnya seperti itu. Terus lari. Nabi Musa lari di tengah laut itu yang kering. Ini tembok air laut, ini tembok air laut, terus kering. Nah, sampai ujung yang sini. Lalu Fir'aun mengejar Musa tadi itu. Pas Fir'aun tekan tengah-tengahnya, sampai di tengah-tengah lautan, tiba-tiba Musa sudah sampai sini. Musa diperintah lagi oleh Allah, pukulkan sekali lagi tongkatmu. Dipukulkan ke laut itu, pluk, ternyata airnya kembali. Gitu. Ini kalau orang-orang IPA, orang-orang yang suka masuk laboratorium akan berpikir keras tentang ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Terus Fir'aun akhirnya tenggelam. Itu yang diceritakan dalam ayat itu.
Jadi wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudu baghya wa adwa hatta idza adrakal gharaq, maka ketika Fir'aun hatta idza adrakal, ketika mau tenggelam dalam laut itu, Fir'aun berkata, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Jadi Fir'aun itu Islam di akhir hayatnya, tetapi ternyata ayat berikutnya tidak diterima oleh Allah gitu. Oke, dilanjut sekarang yang ayat ke-91 Pak Aryo, nyuwun ngapunten monggo. Nggih, 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berkerusakan. Disayangkan oleh Allah. Mengapa kamu baru sadar gek saiki, gek tobat saiki, wis telat ngono kuwi. Jadi saya membayangkan ya, ini cuma bayangan saya ini. Udah dari sini Nabi Musa udah sampai sana, Fir'aun ngoyak, kejar, tahu-tahu kembali lagi. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Islam. Tapi terus Allah, mengapa kamu baru tobat sekarang gitu. Nah, terus ayat yang ke-92 monggo Pak Rio. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kamu. Bapak Ibu mau lihat Fir'aun? Kalau Bapak Ibu mau lihat Fir'aun, sekarang tidak usah pulang ke rumah. Asalkan di kantongnya Bapak Ibu sekarang ada uang masing-masing 200 juta. Cuma dari sini aja, pakai HP saya. Telepon. Kosti, Assalamualaikum. Kosti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Hanif? Kita mau sewa nih, sewa Kosti, sewa taksi mau ke bandara ini. Sekarang? Iya sekarang. Mas, 10 ya, armadanya 10. Oh, 10 Kosti? Iya 10, iya. Udah enggak usah banyak tanya. Masjid Ar-Rahim, Gentan. Oh ya. Nggih. Geraha Mandiri. Oh nggih, datang sini. Kita naik, dibayar sampai bandara, telepon. GIA halo, Garuda Indonesia Airways halo, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mau sewa pesawat ini sekarang. Masing-masing 200 juta loh Pak. 200 juta semuanya. Pak Rindi juga bawa uang 200 juta. Saya juga bawa 200 juta. TL-nya Mas Rian, tour leadernya. Terus kita sewa pesawat sampai Mesir. Nanti Bapak dan Ibu akan lihat Fir'aun di museum Mesir. Padahal satu percaya sama Muhammad sampai sekarang, semakin percaya sama Muhammad itu tidak bohong. Padahal Fir'aun tenggelam, nanti lihat buku saya di rumah. Fir'aun tenggelam itu kira-kira tahun 1297 sebelum Masehi. Gitu. Jadi kalau di sini Masehi, lahirnya Nabi Isa. Lalu di sini 571 611 Nabi Muhammad jadi nabi, Masehi 611 jadi nabi. Lalu 633 Nabi meninggal. Berarti ayat itu yang dibaca terjemahan oleh Pak Rio, itu ayat turun di sini. Padahal Fir'aun itu tenggelamnya di sini. Tidak ada orangnya. Kaidah sini. Di sini. 1297 sebelum Masehi. Berarti abad ke-13 sebelum Masehi. Gawe gampang omong, timbangannya angel-angel mikir 1297 saya ganti dengan 1300 sebelum Masehi. Abad ke-13. Dan ditemukan oleh orang Mesir, Fir'aunnya itu ditemukan oleh orang Mesir itu di sini. Di luar sana maksudnya gitu. Sini belum tahun abad ke-18 Pak.
Ditemukan abad ke-18 baru ditemukan nelayan Mesir saat itu. Dan diawetkan sampai sekarang. Dan ternyata sampai sekarang itu tidak rusak. Sampai sekarang fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayati laghafilun. Itu yang surat yang ayat 92. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun. Fir'aunnya di situ ada Ramses II. Nanti Ramses itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok tahu? Nah itu belajar. Mau coba buku itu. Sinau. Nah Sinau jadi tahu Ramses 1 itu siapa, Ramses 2 siapa itu. Jadi Fir'aunnya pada masa Nabi Yusuf dan pada masa Nabi Musa itu beda. Fir'aunnya beda. Nah jadi temukan di sini gumun. Para nelayan gumun. Loh, ana iwak, gede banget iwake. Tarik. Ternyata badannya Fir'aun. Pada abad 18. Berarti berapa Pak? Dia berada di dalam laut. Sini 13 abad, sini 18 abad. Ya suwene ya pira lho, suwe tok lho. Berarti sekitar 31 abad. 3100 tahun di dalam laut dan tidak rusak. Aku punya bukunya kok. Bukunya nanti Bapak Ibu bisa baca Bible, Quran, dan Sains Modern. Pengarangnya lupa. Pengarangnya lupa. Tapi kalau Bapak Ibu browsing bisa. Bible, Quran, dan Sains Modern. Pengarangnya Maurice Bucaille. Tulisannya Maurice Bucaille. Nanti bisa dilihat di situ. Diterangkan di situ bahwa Fir'aun itu ditemukan pada abad ke-18. Nabi Muhammad itu ada di bumi itu abad ke-7. Abad ke-6 sampai abad ke-7, 571 sampai 634. Jadi ini kok Nabi Muhammad tuh kok ngerti itu loh. Kok ngerti nanti akan ditemukan itu loh. Aku juga gumun sama para sahabatnya Nabi, ya gumun aku. Kok ya udah percaya itu loh karo Nabi niku. Kan ketika ayat ini turun Mas Rian, ketika ayat ini turun kan Fir'aunnya ndak ada. Ayatnya turun di sini. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'u juludu dan seterusnya. Ayat 90, 91, 92 diturunkan sampai kepada saat itu. Kok ya ora nek sahabat sing protes, alah Nabi ngapusi. Mana Fir'aunnya mana? Ndak ada yang gitu ya nih. Dan akhirnya ditemukan Fir'aunnya itu pada abad 18. Jadi sekitar 1100 tahun berikutnya setelah Nabi wafat. Setelah Nabi menyampaikan ayat ini tadi, disampaikan, yuk Nabi wafat, yuk 1100 tahun yang akan datang baru ditemukan Fir'aunnya oleh nelayan di pantai Laut Merah. Di Mesir sana, dan sekarang masih disimpan. Loh, Pak ini pernah ke sana? Belum. Tapi kisah yang terakhir saya terima dari Pak Rafiq sama Bu Handayani. Pak Rafiq sama Bu Handayani itu suami istri. Pak Rafiq itu dulu pernah jadi rektor UNS 2 periode. Namanya Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS. Bu Handayani itu guru SMA 1. Sudah pensiun. Dan saya akrab dengan beliau, dengan Pak Rafiq juga akrab. Jadi ketika ada FIB, saya mengadakan kerjasama sastra Arab dengan Mesir. Lah rektornya saat itu belum Pak Jamal, tapi masih Pak Rafiq. Itu datang ke Mesir sana. Lah terus city tournya sempat ke museum itu dan melihat Fir'aunnya itu melihat betul dan tidak rusak, gitu loh. Maka bertadabbur Quran itu beriman sih. Oke, aku tak beriman sih. Terus berilmu itu akan semakin kuat. Oh ya Allah, berarti Muhammad itu orang gedebus ya. Ning kok iso lho? Kok iso nggih? Nabi Muhammad ini mboten sekolah lho, Pak. Nabi Muhammad ora tahu sekolah. Jadi uripe niku mau repot nampa ayat Quran kalih ngeluarkan hadis. Saya pernah matur di sini mungkin ya. Ada sebuah kitab ringkasan Sahih Bukhari, saya punya di rumah. Itu di cover belakang itu ternyata
jumlah hadis yang telah ditelaah oleh Bukhari itu kurang lebihnya 300.000 hadis. Tapi saya masih gagreg dengan pernyataan ini. Gagreg itu ya setengah percaya setengah ora, setengah percaya setengah ora gitu. Dengan kisah ini, dengan yang disampaikan di buku itu. Jadi Pak Rian, di buku itu ya ringkasan Sahih Bukhari, cover paling belakang itu ada keterangan Imam Bukhari telah mereview, telah menelaah, mentadaburi sekitar 300.000 hadis Nabi. Yuk saya mikir di sini ini 300.000 hadis dibagi 23 tahun. Kan Nabi Muhammad jadi Nabi kan hanya 23 tahun. Beliau itu lahir Prol 571. Lalu menjadi Nabi 611, usia 40 tahun. Lalu 633 beliau meninggal. 634 beliau meninggal. Dalam waktu kenabiannya 23 tahun. 23 tahun itu, 23 tahun itu ternyata sama dengan 8.395 hari. Ketemunya dari 23 kali 365 hari. 365 itu 1 tahun. Jadi 23 kali 1 tahun. Ketemunya 8.395 hari. Nah 300.000 hadis dibagi 8.395 hari itu ketemunya selawe. Jadi bendino iki gawe hadis itu selawe itu loh. Umat dhewe sing kon ngapalke siji ora apal-apal. Gitu. Kalau semakin heran. Dari hari ke hari saya semakin yakin bahwa Muhammad itu nabi. Tidak mungkin manusia biasa, tidak mungkin. Selawe hadis loh. Bendino ngetokke. Nah terus ayatnya tiap hari beliau menerima sekitar 0,75. Karena jumlah ayat Al-Quran diperkirakan sekitar 6.600 sekian. Dan ada hari beliau menjadi nabi itu sekitar 8.000 sekian hari. Padahal tidak sampai segitu, tidak pas 23 tahun, hanya 22 tahun, berapa bulan gitu. Beliau menjadi nabi, tidak sampai 23 tahun. Jadi hitungannya seharusnya kalau mau betul-betul dihitung, tidak sampai 8.395 jadinya nabi. Tidak, tapi lebih kecil lagi gitu. Jadi ngurusi ayat Quran pun semakin banyak. Dan subhanallah bapak-bapak, bisa dibuktikan ya. Quran ngeten iki. Quran seperti ini. Quran seperti ini. Ini tidak ada terjemahnya, ini ada terjemahnya. Saya sering belajar pakai ini. Ini cuma untuk baca tok ini. Baca kemana-mana baca. Nek di rumah nek belajar pakai ini saya. Ada terjemahnya karena saya tidak paham bahasa Arab. Nah, ternyata buku seperti ini itu adanya pada masa Khalifah Utsman. Gitu loh Bapak Ibu, attention please. Jadi ketika Nabi Muhammad di sini Nabi Muhammad menjadi nabi, itu belum ada Quran yang seperti ini, belum ada. Semuanya apalan semua. Apalan semua, di luar kepala semua. Sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di sini. Ketika pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu Quran yang seperti ini belum ada. Jadi para sahabat ini apal kabeh, apal ngetepal, apal kabeh gitu loh. Luar biasa sekali. Sampai Nabi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa belum ada Quran seperti ini, belum ada. Lalu mulai satu persatu para hafid Quran meninggal dunia. Ada yang meninggal dalam peperangan, ada yang meninggal karena usia tua, di LL, di SB, di ST, etc. Lalu Umar berpikir, ini kalau Quran tidak dibukukan, wah orang-orang besok cuntel, tidak tahu ini. Karena ini hafal Quran meninggal semuanya. Bagaimana kita akan membukukan Al-Quran atau tidak? Pro dan kontra. Yang pro karena untuk menjaga kelestarian Quran, yang kontra
Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh. Gitu Mas Rian. Gimana ini? Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kita untuk membukukan Al-Quran. Tidak boleh. Bid'ah. Tidak boleh. Masa Quran dibukukan, tidak ada perintahnya kok. Tapi gini sekarang kalau dipikir-pikir, kalau kita nanti meninggal, era setelah kita meninggal, nanti Quran tidak ada yang tahu. Ada di antara pro dan kontra itu tetap dibuat Quran dalam bentuk seperti ini. Nah, terus akhirnya Umar bin Khattab meninggal, belum ada. Sampai pada masa Khalifah Utsman itu baru jadi penulisan Al-Qur'annya dalam bentuk buku seperti ini, dan bukunya gede, tidak kecil gini, dan masih tulisan tangan Zaid bin Thabit gitu. Nah, jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan baru muncul seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, jadi 3 khalifah dari Nabi Muhammad, lalu Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, baru Khalifah Utsman bin Affan, baru muncul seperti ini. Berarti zaman gemben iki apal kabeh iki. Seperti Pak Hanif menghafalkan lagu-lagu anak-anak. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewaku, duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya, dudut. Saya hafal, dan saya tidak pernah berusaha menghafal. Tapi saya hafal. Dulu sering mendengar gitu loh, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah itulah ada seperti ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Saya hafal. Dan saya tidak pernah berusaha untuk menghafal lagu-lagu itu. Jadi orang-orang dulu luar biasa sekali. Makanya, aduh. Kita lihat sekarang, bapak-bapak. Saya mencatat surat Al-Jum'ah. Monggo sekarang kita lihat. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Itu semakin membuat saya pribadi yakin bahwa ini itu kalam ilahi, firman Allah, bukan omongannya Muhammad. Ini bukan omongannya Muhammad, bukan. Makanya saya sering marah kalau diselani. Saya pas baca Quran, terus Nurul nanya apa? Nurul istri saya nanya apa? Sik to, aku gek maca ayate Allah, aja diselani to. Nanti setelah selesai. Nah, selesainya jam piro kong. Gitu. Dan kalau sudah baca gini ini sama-sama saling menguatkan ya Bapak-bapak, sama-sama saling mendoakan ya. Semoga di antara kita ada yang kuat sampai 3 jam, 4 jam baca Quran gini. Sekali duduk gini nih. Jadi mulai jam 5 sampai jam 8, jam 5 sampai jam 9 pagi. Diselingilah sholat duha, nanti baca Quran lagi. Kalau pas tidak puasa, diselingi sarapan pagi, nanti baca Quran lagi. Luar biasa loh ini loh ayatnya itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Monggo Pak Rio. Surat Al-Jum'ah itu surat yang ke-62. Ayatnya ayat yang ke-2. Surat ke-62 ayatnya ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Monggo Pak Rion, pelan-pelan Pak Rion, tidak usah tergesa-gesa, monggo. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Stop. Nah, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Jadi mungkin cuma misalnya tok nggih, kula mboten cuma misalnya gen gampang. Iki buta huruf kabeh. Umpamanya rasa nesu to Pak Srindi wong mung contoh ini orang yang buta huruf semua, reso nulis, reso maca.
Dialah Allah yang telah mengutus waladhi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang telah mengutus kepada yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Berarti rasulnya itu dari kalangan mereka sendiri, berarti buta huruf boten. Yakin nggih Pak Rio nggih? Dengan kalimat ini nggih. Dialah Allah yang menurunkan dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang buta huruf ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Berarti rasulnya itu kan buta huruf. Wong iki buta huruf kok. Berarti Nabi ora iso nulis, ora iso maca, ora iso nulis. Terus terjemahan berikutnya monggo Pak. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Stop. Nah, ini salah, terjemahan yang salah ini. Kok mau nih buta huruf kok yang membacakan ini piye toh? Salah. Dan saat itu belum ada Qur'annya, bapak-bapak, halo attention please, ibu-ibu. Saat itu tidak ada Qur'annya, tidak ada. Berarti nopo? Boten membacakan, berarti nopo Mas Rian? Nah, menyampaikan, oke. Dictation, jadi mendikte, jadi tidak ada Qur'annya saat itu, tidak ada. Jadi saya tidak setuju dengan terjemahan itu. Yang membacakan dipun lajengaken Pak Rio. Menyucikan jiwa mereka. Terus? Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Iya, terus? Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, meskipun mereka benar-benar sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Siapa? Ya orang-orang ini kesesatan masa-masa jahiliyah dulu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke orang-orang yang buta huruf tadi itu dari kalangan mereka sendiri. Berarti Nabi Muhammad itu buta huruf. Ning subhanallah penutup nggih. Kita buka sekarang ayat yang lain. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Surat ke-23, ayatnya ayat 14. Kula gumun lho. Muhammad iki ora tau kuliah lho. Ora tau sekolah, ora tau kuliah ning kok ngerti. Kok ngerti surat Al-Mu'minun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idoma fa kasawnal idoma lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahkan pelan-pelan Pak Rio. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Stop. Nah, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Tahap keduanya. Tahap pertama air mani. Tahap kedua sesuatu yang melekat. Betul terjemahannya. Alaqah itu sesuatu yang menempel, melekat di rahim. Berikutnya. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Stop. Nah, jadi air mani, lalu menjadi sesuatu yang melekat, lalu tahap yang ketiga menjadi segumpal daging. Lanjut. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Nah, segumpal daging ini etapa ketiga dijadikan oleh Allah menjadi tulang belulang. Etapa keempat, tulang belulang. Terus. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, itu yang etapa kelima. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Etapa kelima. Lanjut etapa terakhir. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Stop. Nah, kemudian kami jadikan mereka itu makhluk yang berbentuk lain. Lain mengapa kok lain? Irunge podo, mripate podo. Bedane napa? Hayo. Bedane napa? Hayo. Bukan. Hayo. Benten iki, Pak. Betul sidik jari. Jadi yang membedakan itu sidik jari. Setiap orang tuh punya sidik jari sendiri. Barcode. Baru beberapa tahun terakhir ini ada kata-kata barcode. Ada yang kotak scan here.
Scan here. Nah, baru bisa masuk. Enten tau Pak, scan here. Nah, baru bisa masuk setelah nyeken itu. Gitu. Nah, itu namanya barcode. Lah barcode itu zamane Nabi wis enak gitu loh. Nek wong gak ngerti wingi sore barcode niku. Sperma itu punya barcode sendiri. Barcode-nya saya dengan barcode-nya Mas Rian beda. Barcode spermanya tuh beda. Itu ditemukan baru kemarin sore. Yang bulan kemarin sudah kita bahas di sini. Jadi subhanallah luar biasa sekali. Muhammad itu kok iso ngerti ra tau kuliah kedokteran loh. Nggak pernah terus jingleng kuliah ning UNS. Ini gini, etapenya gini. Dan onkologi apa? SPOG ya. SP spesialis apa? Oke ya. Onkologi. Supaya ngono-ngono kuwi lah. Nah, kandungan itu toh. Nabi itu ya bukan spesialis kandungan nih kok ngerti. Saya bacakan ya hadisnya ya. Setelah ini terus selesai pengajiannya. Ternyata air mani tahap pertama menjadi menjadi ada yang menerjemahkan sesuatu yang melekat dan ada yang menerjemahkan segumpal darah. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Yang betul jenengan, HP ini jenengan, sesuatu yang melekat. Lebih kuat lagi sesuatu yang menggantung. Alaqah itu sesuatu yang menggantung. Mu'allaqatun itu tergantung di rahim. Gitu. Ini ternyata dari sini sampai ke sini 40 hari. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, alaqah menjadi mudghah itu 40 hari. Setelah 40 hari, lalu 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari ditiupkan roh. Makanya ibu-ibu ada ibu-ibu yang hamil, halo, ada ibu yang hamil sekarang di sini? Nggak ada? Semoga-moga besok tambah anaknya 5 ongkas. Jenengan ibu lahir ping 5 ongkas, amin ya rabbal alamin. Nah, toh. Itu nanti nek sudah 120 hari itu akan ditiupkan roh. 120 hari itu berarti berapa? 4 bulan. Makanya ada Jawa ada 4 bulanan. Ini enggak ada dalilnya itu. Enggak ada dalilnya untuk mengada-ada itu. Nah 4 bulan itu ternyata hitungannya bukan 30. Bukan. Hitungan salah itu. 4 bulan itu hitungannya betul 4 bulan ya. Hitungannya 40. Jadi 40 hari sebagai air mani, 40 hari sebagai alaqah, sesuatu yang melekat, dan 40 hari sebagai daging mudghah, ditiupkan rohnya. Dalilnya mana? Tak bukake, wis tak siapke kok. Halamannya lali kula. Pun cukup buktine cukup. Nggih. Pun ketemu. Yes. Pun ketemu. Saya bacakan ya. Ini. Langsung terjemahannya, mohon maaf. Arabnya tidak usah, waktunya sudah habis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar dan dipercaya itu bercerita kepada kami. Jadi bercerita pada para sahabatnya bahwa tiap-tiap manusia itu terkumpul penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa air mani. Kemudian berupa gumpalan darah, alaqah tadi itu, selama 40 hari. Lalu kemudian berupa kemudian berupa daging selama 40 hari. Lalu diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalamnya. Hadisnya seperti hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih panjang. Jadi sing kula gumun niku, Nabi Muhammad ora tau kuliah kedokteran, ning kok ngerti. Jadi ada pembuahan, seorang suami membawai istrinya ibadah malam. Kok ndadak gembujengking napa, Pak? Nggih. Ibadah malam. Tak tahu tadi apa ibadah malam? Ya bagus, sholat tahajud. Apa ibadah malam yang lain apa, Dik? Coba mikir selain sholat tahajud. Wah, ngentek-ngentek itu rasa sesuk wae lah toh. Ibadah malam, Mas Rindio ngerti ibadah malam Jumat sunnah lah toh. Ternyata setelah terjadi pembuahan,
Lalu air mani itu berproses selama 40 hari. Dan ternyata kedokteran menyatakan betul. Hadisnya betul. Ayatnya betul. Itu loh. Tadabbur Quran itu seperti itu. Jadi semakin ya Allah, kon ngene ya Allah, ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah, kula kok kon salat man kok ya wegah, kon poso man kok ya wegah ya Allah. Kula tak manut jenengan pun ya Allah, kula percaya ya Allah, kula percaya. Percaya aku. Akhirnya tidak sembarangan meletakkannya. Tapi ya tidak lebih juga sih. Wah, sadaqallahul adzim. Ning ora ngerti isine repot. Seharusnya tadabbur Qur'annya itu yang didahulukan. Dan masih banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, masih banyak sekali catatan-catatan saya. Juga rahasia gerakan sholat, lalu tentang penyerbukan, lalu tentang kandungan tadi, lalu tentang banyak sekali yang sudah saya catat ini, gitu. Ya, tentang banyak hal di Quran itu. Maka sudah selesai ya, waktunya habis. Maka monggo Bapak Ibu kuatkan hati dengan tadabbur Quran, maksudnya beriman dulu. Setelah beriman lalu berilmu. Itu sulit digoyahkan oleh siapapun. Siapapun toh, orang salat, orang isong salat ngerti itu baik sekali untuk kita. Rasa makan babi, oh nggih. Wong orang non muslim yang tahu saja ndak mau makan babi kok. Ini direkam toh. Non muslim yang tahu babi itu ndak akan makan babi. Ndak akan makan babi karena babi itu jorok. Babi itu satu-satunya hewan yang tidak berkeringat, kata Google sih. Dan hewan yang makan kotorannya sendiri. Jadi ini babi ini jrot, tlotok jrot. Yuk dimakem dhewe. Lebu wetenge, yuk pun meleh jrot. Dimakem meleh itu hanya babi satu-satunya. Dan babi itu memunculkan banyak penyakit. Silahkan tanya Google. Itu mbak orang non muslim, orang yang tidak beragama pun kalau tahu dari informasi dari Google tidak akan makan babi. Tidak akan makan babi itu. Bangkai juga sama. Dan ternyata ayatnya ada. Sing ngomong sapa? Muhammad. Nek ora percaya itu kalam ilahi, kalamullah, ndak percaya itu firman Allah. Sing ngomong Muhammad. Muhammad saka ngendi? Mbok ora ngerti. Jarene saka Allah, jarene wong ora ngerti ya. Kan dhewe ora ngerti Muhammad ngapusi ora. Ning ternyata terbukti. Pun rampung pengajiane. Demikian Bapak Ibu, betul-betul saya semakin yakin bahwa kalau kita kersa tadabbur Quran itu akan semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam Islam, semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mewafatkan kita dengan wafat yang baik, dengan wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pagi hari ini. Saya ada hilaf, ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhirnya Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.